Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali saya bisa bersama Bapak Ibu di sini di Masjid Al-Ukhwah ya. Alhamdulillah sesuai dengan doa dari Ko Halim, hari ini tidak terlalu panas ya Ko ya. Alhamdulillah. Baik, saya ngelihat judulnya belajar tauhid. Harusnya kita semua di sini udah tahu tauhid dong ya harusnya ya. Harusnya ya. Ini karena konteksnya menjelang Ramadan gitu ya. Nah baiklah kalau gitu saya hanya ingin sharing sedikit saja mengenai tauhid yang mana saya mencari ketauhidan itu butuh waktu kurang lebih berapa ya? Hampir 7 tahun nih kurang lebih ya. Nyari tauhid. Bukan tauhidnya hilang, memang saya belum nemu tauhid waktu itu ya. Saya pikir saya tauhid dulunya gitu. Ternyata enggak gitu. Ya, Ko Halim juga mungkin punya cerita yang sama dengan saya. Kita yang dulunya bukan Islam, kita pikir dulu kita tuh bertauhid. Karena kita selalu mendengar Tuhan kita tuh Tuhan yang esa. Betul kan? Di kitab suci kita yang dulu, ini yang saya bawa-bawa nih. Ini juga ada tulisannya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ehad ya. Ehad itu bahasa Ibrani. Artinya dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ternyata setelah kita kenal Quran, di Quran ada Qul huwallahu ahad. Ternyata sama ya. Dulu kita pikir kita sebelum masuk Islam kita bertauhid. Ternyata itu adalah tauhidnya orang Yahudi. Ya, tauhidnya bangsa atau Bani Israel. Tetapi ketika masuk kita mempelajari tentang ketuhanan di dalam agama kita yang dulu, saya dan Ko Halim nih dari kalangan Kristen, ternyata ketauhidan itu telah dicampur dengan ajaran-ajaran manusia. Ajaran-ajaran pemikiran-pemikiran manusia. Apa itu? Ada yang namanya Helenisme dari Yunani, ada yang namanya paganisme dari Romawi, ada yang namanya filosofi, Platonisme. Semuanya itu dicampur dengan ketauhidannya Yahudi sehingga timbullah agama Kristen. Ya, orang Kristen kalau ditanya Tuhannya berapa, tetap mereka bilang satu. Tuhannya esa nggak? Esa. Mau diingkat, jungkir balik, mau dikelitikin, tetap mereka bilang Tuhannya esa. Tapi, nah mereka tuh bilangnya Tuhan mereka esa tapi gitu. Jadi esa tapi gitu, ada tapinya gitu belakangnya. Tapinya apa? Tapinya bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi, yaitu yang disebut dengan Trinitas, gitu ya. Bapak Ibu pasti pernah mendengar tentang Trinitas atau Tritunggal, gitu. Kalau Tritunggal kayaknya mungkin kurang begitu cocok dengan mereka. Kenapa? Nanti kalau ditanya sama orang Jawa, nah tunggalin di gitu. Kan repot jadi urusannya gitu kan. Tunggalin di. Tunggal berarti banyak gitu. Tapi kalau Trinitas mungkin mereka bisa bilang 3 pribadi tapi 1 hakikat. Itu akidahnya Kristen ya. Pertanyaannya, ngapain kita sekarang ngomongin agama Kristen? Ngapain kita sekarang ngomongin agama orang lain? Tujuannya apa? Itu yang disebut dengan ilmu kristologi, membedah ya, mempelajari kekristenan karena kita memang ingin sebenarnya mengajak saudara-saudara kita yang Kristen ataupun yang lain untuk apa? Bertauhid. Nah, ya. Jadi dakwah kristologi, dakwah yang kami lakukan di Yayasan Garda Mualaf Indonesia melalui perang pemikiran itu dengan ilmu kristologinya. Buat kami, ilmu kristologi itu adalah dakwah tauhid. Dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid gitu. Karena kita mempelajari akidah mereka, kita mempelajari kitab mereka, kita mempelajari sejarah mereka, itu semata-mata hanya kita ingin membuktikan bahwa mereka itu belum bertauhid.
Nah, tauhid itu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya? Bapak Ibu pasti sudah tahu lah ya yang namanya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Kita sendiri dulu sebelum lahir, jiwa dan roh kita sudah berikrar, sudah bertauhid roh kita, karena roh berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita sudah lahir jadi manusia, kita sudah dibuat lupa. Kalau Bapak Ibu yang lahir di keluarga muslim, alhamdulillah Bapak Ibu tumbuh besar dengan tetap bertauhid. Tapi kita-kita nih yang disebut dengan mualaf, saya sebenarnya keberatan kalau sebut mualaf ya. Jangan mualaf terus ya, mantan kafir aja gitu ya, muslim gitu. Mualaf terus gitu. Mualaf itu mungkin hanya 2-3 tahun lah ya, 2-3 tahun. Itu pun hanya untuk membina ya. Jadi sebenarnya semua manusia dulu sebelum lahir sudah berikrar, sudah bersyahadat. Ketika jadi manusia, kalau dia lahir di keluarga muslim, alhamdulillah dia bisa terus menjaga ketauhidannya. Tapi kalau lahir di keluarga yang bukan Islam, Kristen dan sebagainya, dia melalui perjalanan sebagai seorang kafir. Makanya tadi saya bilang kepada saudari Nathan, ketika orang yang bukan Islam, dia memeluk Islam, orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia ya muslim. Muslim ya orang yang bertauhid. Orang yang hanya mengesahkan penciptanya. Nah, kadang-kadang kita pun yang sudah muslim, lahir di keluarga muslim, kadang-kadang ketauhidan yang kita pegang ini tidak terlalu erat kita pegangnya nih. Ini yang sering juga kita hadapi nih ya. Mau contoh nggak? Mau contoh? Mau contoh nggak? Ini contoh gampang aja. Kita tahunya sholat di masjid, ya betul ya. Sebenarnya sholat yang sebenarnya itu di masjid atau bukan paling? Sholat yang sebenarnya pasti di masjid. Terus kalau di luar masjid, kalau sampai kita minta pertolongan kepada orang lain, ya, misalnya nih ya, nauzubillah munjalik nih, sampai ke seorang dukun misalnya. Terus iya karena budunya itu kemana gitu. Iya karena budu, wa iya karena sta'innya kemana. Berarti sebenarnya inti daripada sholat kita, itu sebenarnya bukan di masjid aja. Tapi ketika kita keluar masjid, kita harus bisa menjaga yang namanya iya karena budu, wa iya karena sta'in. Kalau kita bisa menjaga satu kalimat ini saja, ya, yang ada di dalam bacaan Al-Fatihah kita, sebenarnya kalau kita bisa menjaga kalimat ini dan kita melakukan mengamalkannya, itu kita sedang bertauhid. Kenapa? Karena hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja kita minta tolong. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja kita menyembah gitu. Kalau kita mulai mentuhankan sesuatu di luar Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita sudah tergelincir, sudah lepas dari genggaman kita. Kalau kita sampai minta tolong kepada selain Allah, tauhid kita sudah lepas dari tangan kita. Itu yang saya maksud, Walim ya. Itu yang juga dulu saya cari. Kan wajar kita minta tolong sama orang. Betul kan? Ya, manusia itu memang ya saling tolong menolong diajarkannya begitu. Tetapi ketika kita mempunyai masalah, yang pertama harus kita minta tolong siapa kalau bukan pencipta kita dulu gitu. Namanya aja muslim, ngakunya muslim, tapi berserah dirinya kepada majikannya misalnya. Atau berserah diri kepada saudaranya misalnya. Itu yang bisa membuat kita tergelincir gitu ya. Saya lanjutkan lagi bahwa kami di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid ini dan juga Garda Mu'alaf Indonesia, kami menempuh jalur dakwah yang namanya dakwah kristologi ya. Kristologi itu memang mempelajari tentang akidah dan iman Kristen. Tetapi kita mempelajarinya dengan kacamata Islam. Ya, dalam arti di Islam dan di Kristen itu akan ada satu sosok yang seolah-olah apa dalam tanda kutip diperebutkan lah gitu ya. Diperebutkan dalam arti apa? Kita di Islam mengenal sosok Nabi Isa alaihissalam hanya seorang hamba Allah. Di Kristen mengenal sosok Yesus Kristus atau Isa alaihissalam ini sebagai Tuhan. Kristen menganggap Yesus mempunyai sifat ilahi sehingga mereka menyembah Yesus
sebagai pribadi kedua dalam ketuhanan mereka. Ya. Satu sosok ini yang istilahnya dalam arti sering kita perebutkan dalam arti mendakwahkan kepada orang supaya mengikuti pemahaman masing-masing. Kristen mencari orang di luar Kristen untuk menyembah Yesus. Kita Islam mencari orang di luar Islam juga untuk apa? Untuk menyembah Allah dan menyebarkan bahwa Nabi Isa alaihissalam bukan Allah. Gitu. Ini yang sering menjadi titik permasalahan antara Islam dan Kristen. Bukan berarti Islam tidak bisa hidup berdampingan dengan agama apapun. Dengan agama apapun Islam bisa berdampingan asalkan dari luar tidak mengajak orang Islam untuk ikut agama mereka. Nah, gitu kan. Masalahnya agama Kristen itu memang boleh dikatakan diperintahkan ya, baik pendetanya maupun jemaatnya untuk mencari orang di luar Kristen masuk agama mereka. Karena ada perintahnya di kitab mereka. Matius 28:19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, ada kata baptislah. Berarti kalau belum baptis kan belum selesai urusannya. Gitu. Nah, dikejar terus gitu. Memang mungkin tidak semua jemaat ya melakukan hal yang seperti itu. Tapi dari setiap gereja itu punya misi yang sama. Misinya sama, mencari jiwa gitu katanya. Nah, kita orang Islam yang di Indonesia sebagai populasi yang terbesar, bahkan mungkin di seluruh dunia, katanya sekarang udah disalib sama Pakistan nih. Umat Islam 240 juta lebih. Apakah tidak menjadi target yang menggiurkan gitu? Buat teman-teman kita yang dari Kristen. Kita belajar Kristologi bukan untuk membenci orang Kristen, bukan. Ya, kita belajar Kristologi juga bukan untuk menjadi orang Kristen, bukan. Tetapi dengan mengetahui apa isi kitab mereka, bagaimana akidah mereka, bagaimana sejarah terbentuknya agama mereka, ketika kita berhubungan atau bermuamalah dengan orang-orang di luar Islam, khususnya dengan orang-orang Kristen, yang mana kita dijadikan target oleh mereka untuk ikut agama mereka, kalau kita sudah tahu ilmunya Kristologi, mudah kita malah bisa mendakwai mereka. Gitu. Itu yang saya maksud ya. Jadi dakwah Kristologi memang bukan dakwah yang baik, istilahnya, yang damai-damai saja. Kadang kita juga bisa mendapatkan perlawanan-perlawanan, tapi perlawanan dalam arti perang pemikiran terus gitu. Itu yang selalu kita hadapi. Karena jangan salah, Bapak Ibu, sekarang zaman medsos. Nah, ya, Bapak Ibu yang sudah punya anak-anak, remaja, saya yakin tidak bisa lepas dari medsos. Kecuali kalau anak-anak Bapak Ibu ini dimasukkan ke dalam pesantren, mungkin kita sedikit tenang. Tapi kalau anak-anak kita sekolah di sekolah umum, yang namanya medsos ini kan bisa berguna tapi juga bisa berbahaya. Berbahayanya apa? Siapapun bisa naruh konten di medsos yang tujuannya untuk menarik orang ikut kelompok mereka. Banyak sekali, ya. Ada yang terang-terangan, ada yang tidak terang-terangan. Ada yang bisa dikatakan gini, mereka bisa meniru-niru kebiasaan orang Islam. Bahkan bisa meniru-niru pakaian orang Islam. Ada yang begitu. Mereka mengenakan baju yang Islami, tapi yang mereka kabarkan atau yang mereka katakan di dalam konten-konten mereka, itu adalah konten-konten yang sebenarnya isinya Kristen. Yang mengajak orang-orang yang menonton supaya masuk agama Kristen. Banyak begitu, sudah banyak ya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka juga diajari bagaimana mencari jiwa. Salah satu taktiknya adalah mereka harus bisa cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Ko Halim mungkin ingat nih dulu nih. Dia mengenang nih zaman dulu nih. Betul kan? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan yang namanya misionaris, itu juga mereka sudah belajar. Belajar bagaimana mereka bisa diterima di komunitas apapun. Mereka belajar. Ada seorang mantan misionaris bilang sama saya,
Kita udah diajarin, mau masuk ke daerah mana aja kita pasti diterima. Nah, diterima berbaur. Kalau sudah berbaur, mereka sudah berinteraksi, baru mereka mengeluarkan taktik-taktik mereka yang lain. Ya, itu sudah banyak terjadi dan kita tahu sendiri ya, bahwa populasi Islam secara persentase dari zaman kita merdeka kurang lebih 95%, sekarang berapa? 86? Sudah naik sedikit Pak. Alhamdulillah 2019 sampai 2023 sekarang sudah 87 Pak, 87, berapa ya? 1 Pak kalau salah. Kalau Bapak bilang 86, betul Pak. 5 tahun yang lalu. 86,7% Pak. Alhamdulillah, saya nggak tahu nih ya ada fenomena apa, tetapi Islamnya ternyata naik sedikit Pak. Kristennya dan Katolik, Protestan dan Katolik itu mengalami penurunan. Walaupun jumlah populasinya naik sekian ratus ribu, 700 ribuan Pak, tapi secara persentase mereka turun sedikit. 0,16% kalau nggak salah. Ya. Jadi alhamdulillah ternyata Islam masih bertahan di Indonesia. Ya. Dan ternyata orang-orang di luar Islam yang masuk Islam di Indonesia juga cukup banyak. Datanya sekarang kita sedang rekap. Ya. Banyak di Indonesia lembaga-lembaga mualaf, tapi ketika saya bertanya kepada guru saya di MUI, saya tanya, Ustadz, di Indonesia ada berapa orang yang masuk Islam dalam setahun? Nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab kan? Kenapa? Karena data itu tersebar di lembaga-lembaga mualaf yang ada di Indonesia. Termasuk MCIP, termasuk Garda Mualaf, termasuk mungkin Baitul Maqdis, termasuk mungkin yang lain-lain. Ada kira-kira 300 lebih lembaga mualaf di Indonesia. Ya, tapi mereka pegang data masing-masing. Nggak setor ke Kementerian Agama, nggak setor ke MUI. Jadi ketika kita mau tahu berapa orang yang masuk Islam di Indonesia selama setahun, nggak ada yang tahu. Ya, alhamdulillah, saya minta kepada MUI, Ustadz tolong fasilitasi kami, bikin tolong dibuatkan asosiasi lembaga mualaf Indonesia. Nah, tujuannya apa? Supaya lembaga-lembaga mualaf ini punya perhimpunan, mereka setiap bulan bisa setor data, yang mana tujuannya kita punya datanya. Berapa orang masuk Islam selama setahun? Di daerah mana yang banyak masuk Islam? Di daerah mana yang butuh pembinaan lebih? Di daerah mana yang banyak pemurtatan? Nah, kayak gitu-gitu buat kita pegiat dakwah tentu saja kita bisa punya rencana untuk membuat misi dan strategi yang lebih baik. Gitu kan ya. Alhamdulillah 2 bulan yang lalu sudah terbentuk asosiasinya dengan anggota Yayasan Lembaga Mualaf kurang lebih 30-an ya. MCIP belum ikut nih, MCIP nih. Nah, harus segera ikut ya. Supaya apa juga? Supaya ketika misalnya contoh begini. Masih ada orang yang memanfaatkan sertifikat mualaf itu untuk kepentingan pribadi. Masih ada, betul? Syahadat di masjid sini, syahadat di masjid sana, syahadat di masjid sana. Itu memang cukup memprihatinkan ya. Dia hanya mencari, ya tadi seperti uang zakat atau mencari, atau bahkan ada yang untuk nikah lagi, ada yang menggunakan seperti itu. Nah jadi dengan adanya asosiasi ini juga kita harapkan hal-hal seperti itu bisa dicegah gitu ya. Nah, kita jadi di dalam membina para mualaf, kita juga bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga mualaf yang lain. Contoh, nanti misalnya kayak tadi Nathan kalau rumahnya dekat sini, boleh sering-sering main ke MCIP, ikutin kajiannya gitu ya. Untuk yang rutin boleh dari kami. Kami cari nanti guru yang dekat rumahnya. Nanti bisa kerjasama ya. Nah, kembali lagi ke kristologi. Jadi kami di Yayasan Garda Mualaf ini, yang mana kami menempuh jalur perang pemikiran, kami menganggap bahwa dakwah kristologi ini adalah dakwah tauhid. Kami juga percaya bahwa dakwah ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya ketika mereka masih berinteraksi dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani pada saat itu. Ya.
Jadi buat kami, kalau kristologi itu kan bidang ilmunya. Kalau kristolog itu kan orangnya. Saya bisa disebut kristolog. Makanya saya pakai topi begini biar nggak dipanggil ustadz gitu. Yang dipanggil ustadz yang itu aja ya. Kalau saya kristolog ustadz gitu ya. Kristolog kita kenal banyak kristolog ya. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Kristolog orangnya yang paling hebat di seluruh dunia siapa kira-kira? Boleh angkat tangan yang tahu jawabannya? Siapa kira-kira? Syekh Ahmad Didat, belum tepat. Siapa lagi? Ada yang tahu? Almarhum Syekh Ahmad Didat itu adalah guru saya pertama. Ketika saya masih Kristen, belajar kristologi melalui YouTube. Nah, jadi saya santri goibnya. Siapa yang tahu kristolog yang paling hebat di seluruh dunia? Angkat tangan. Siapa Pak? Bapak dapat buku dari saya nanti Pak ya. Itu yang mau saya maksud. Jadi Rasulullah adalah seorang kristolog juga Pak. Beliau berinteraksi dengan orang Yahudi, berinteraksi dengan orang Nasrani. Saya, Dr. Zakir Naik, almarhum Syekh Ahmad Didat, yang lain-lain belajar kristologi bertahun-tahun. Almarhum Syekh Ahmad Didat belajar kristologi 40 tahun. Dr. Zakir Naik belajar dari almarhum Syekh Ahmad Didat 4 tahun. Saya bertahun-tahun, ngumpulin Bible aja bertahun-tahun. Yang lain juga begitu. Tapi kalau Rasulullah belajarnya berapa tahun Pak? Ilmunya langsung wahyu dari Allah SWT. Itu yang saya maksud ya. Jadi kami juga menganggap Rasulullah juga kristolog. Karena orang-orang Kristen yang menghadap ke dia, orang-orang Yahudi yang menghadap ke dia, berdiskusi, berdebat, ada yang masuk Islam, ada yang tidak, itu juga yang kami lakukan. Saya juga sekarang hampir tiap hari menerima tamu, baik yang dari kalangan Kristen maupun yang dari kalangan Islam. Loh kok Islam? Ngapain datang ke Kodoni? Nanti yang ada anaknya mau murtad, ada yang suami istrinya sudah murtad dan sebagainya. Jadi sekarang ilmu kristologi malah bisa menguatkan orang-orang yang sudah Islam, tapi juga bisa mengarahkan, mengajak orang-orang yang di luar Islam untuk masuk agama Islam. Jadi kalau ada orang-orang Kristen datang ke saya Kolim, yang saya buka pertama kitab mereka. Nggak mungkin saya langsung buka Quran gitu. Saya bacain Quran misalnya surat Al-Ikhlas gitu. Mereka belum beriman. Jadi yang saya bukain kitab mereka dulu. Saya suruh mereka baca dulu gitu. Jadi saya mencari persamaannya dulu. Ya, sebentar. Saya mencari persamaannya dulu antara Quran dan kitab mereka. Ketika mereka melihat ada persamaan antara kitab mereka dengan Quran, otomatis dalam hati gimana rasanya? Ya kan? Berarti ada rasa simpatik. Oh iya, ternyata dalam kitab saya ada juga yang sama dengan Quran. Setelah itu baru saya tunjukkan apa? Kesalahannya dalam kitab mereka. Kesalahannya apa? Bisa kontradiksi. Bisa ayat yang tidak asli. Bapak Ibu semua nih yang sudah akrab dengan Quran. Saya pengen tahu rasanya kalau di dalam Quran Bapak Ibu ada catatan kaki Quran surat Al-Fatihah ayat kedua ternyata tidak asli gitu. Rasanya gimana Ustaz? Bisa bayangin nggak? Rasanya gimana? Nah itu juga yang saya tunjukkan kepada mereka di dalam kitab mereka. Kitab mereka yang mereka tidak pernah baca, ada catatan kaki, ayat ini pasti tidak asli. Itu yang saya lakukan. Reaksinya macam-macam ya. Nanti ada yang baca begini, mukanya diem aja gitu ya. Habis itu ditutup, dia nangis. Nangis, ada yang nangis setelah baca seperti itu. Saya tanya, Mbak kok nangis kenapa? Dia bilang, berarti selama ini saya dibohongin gereja ya. Bukan saya yang bilang, saya bilang. Yang bilang kitab ini sendiri. Gitu. Ya, jadi kebanyakan setelah mereka tahu itu, mereka banyak yang masuk Islam. Karena apa? Karena ada kesamaan dalam kitab mereka dengan Quran. Gak cuma di 1-2 surat aja, banyak. Masih banyak di dalam kitab mereka yang sama dengan Quran. Senada, sejalan, setara gitulah pesan-pesannya. Contoh tadi yang saya bacakan pertama, itu ada di Ulangan 6 ayat 4.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Nanti ada lagi ayat yang lain, bilangan 23:19. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Saya tunjukkan lagi, nih Quran nih, surat Al-Fatihah. Lam yalid walam yulad. Sama nggak coba? Saya terjemahkan, artinya sama. Tuhan tidak memperanakan, Tuhan tidak diperanakan. Nanti ada lagi di kitab mereka, Keluaran 9 ayat 14. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi. Coba lihat, sama nggak? Walam yakulahu kufuwan ahad. Sama. Nanti ada lagi, 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Di Islam kita juga mengenal, ada berapa langit? 7 langit. Kalau ini langit mengatasi segala langit, berarti kan langitnya banyak. Nanti ada lagi, di Ayub misalnya, Ayub 9:32, Tuhan bukan manusia, sama. Ayub 37:16, Tuhan maha tahu. Sama, kita juga di Islam punya mengenal sifat daripada Allah SWT, salah satunya adalah maha mengetahui. Dari situ nanti ada lagi, ada Maliaki 3:16, Tuhan tidak akan berubah. Saya cukup nanya begini aja. Ayat-ayat yang tadi saya bacakan itu adalah dari kitab yang namanya Perjanjian Lama. Ya, kitabnya orang Kristen itu terbagi dua, Pak. Ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Itu kitab dari Perjanjian Lama. Saya cuma nanya begini, bagaimana ceritanya? Satu bagian, satu perjanjian, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah. Tiba-tiba bisa jadi Yesus. Mereka akan mikir, berarti ada konsep ketuhanan yang berbeda antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Saya cuma biarkan mereka berpikir aja, dari mana gitu aja. Berarti ini kontradiksi. Kalau mereka mau mencoba menyambung-nyambungkan, baru saya keluarkan referensi-referensi yang menyatakan bahwa ini ada adopsi apa? Helenisme Yunani, paganisme Romawi, filosofi Platonisme. Nah, setelah saya tunjukkan semua, saya serahkan kepada mereka. Silakan berpikir, Islam begini, Kristen begini. Itu yang disebut dengan ilmu Kristologi. Ya, alhamdulillah dari dakwah yang kami lakukan, sekarang mungkin boleh dikatakan kami sedang menuai hasilnya. Ya, tadi pagi ada anak muda jauh-jauh terbang dari Banjarmasin, naik pesawat pagi-pagi, turun di Cengkareng ke tempat kita, datang hanya untuk bersahadat, selesai sahadat pulang lagi Banjarmasin. Saya bilang ngapain jauh-jauh ke sini cuma sahadat? Memang di sono nggak ada masjid gitu? Masjid banyak di sono kan? Tapi dia bilang apa? Kok kalau saya sahadat di sono, di masjid salah satu masjid sana, pasti nanti nyampe ke keluarga saya. Keluarga saya pasti tahu, nggak lama pasti tahu. Nanti ada lagi perempuan jauh-jauh terbang dari Kudus ke tempat saya hanya untuk sahadat. Alasannya sama. Ada pemuda dari Medan, ada yang dari Pematang Siantar, terbang ke Jakarta hanya untuk sahadat, pulang lagi. Mahal juga kalau gitu ya, musahadatnya, ongkosnya, tiketnya. Padahal kalau mereka ke masjid dekat rumah sahadat nggak bayar, malah dikasih zakat. Tapi itu karena orang yang masuk Islam tidak semua kondisinya sama. Ada yang keluarganya bisa menerima, tapi lebih banyak menolak. Kenapa? Karena ini nanti kita bisa pilah-pilah lagi nih. Rata-rata keluarga yang di luar Islam menolak keluarganya masuk Islam karena apa? Adat, tradisi, ya. Ini sesuatu yang bisa dikatakan sakral gitu ya untuk beberapa kelompok keluarga lah, terutama dari keluarga Tionghoa. Keluarga Tionghoa itu memegang adat, memegang tradisi. Apalagi kalau anak laki-laki pertama, wah udah susah itu. Ya. Jadi anggapan-anggapan mereka dengan Islam pun masih banyak yang perlu diluruskan. Banyak juga mereka yang beranggapan Islam itu agamanya orang miskin. Masih ada yang begitu, ya. Islam itu agamanya orang yang dipenjara gitu. Islam itu agamanya teroris gitu. Masih banyak. Masih banyak. Benar gak Riko? Tuh ada yang ngaku tuh ya. Bahkan ada orang tua kita yang melarang anak-anaknya masuk masjid. Jangan sampai ya kamu ketemu Pak Ustadz gitu. Ada yang begitu. Jadi nggak boleh ketemu Ustadz Lutfi berarti.
Masih ada yang begitu. Karena apa? Karena ketakutan-ketakutan mereka. Ketakutan-ketakutan itu dari mana? Ternyata itu adalah peninggalan penjajah Belanda. Penjajah Belanda dulu ketika menjajah Indonesia membagi masyarakat menjadi 3 golongan. Golongan pertama, golongan orang-orang bangsa Eropa. Golongan kedua, orang-orang Asia Timur Jauh, Cina, India, Arab. Gitu. Golongan 3 paling rendah, Bumi Putra. Jadi golongan yang tengah, kalau untuk ikut agamanya orang yang golongannya di bawahnya, gengsinya pasti ada. Mereka merasa mereka bukan golongan mereka. Itu kan sesuatu yang memang sengaja dibuat Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia gitu sebenarnya. Ya. Alhamdulillah Islam tidak mengajarkan seperti itu. Di dalam Islam tidak kenal rasis, di dalam Islam tidak kenal diskriminasi. Semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Yang lebih baik dari mereka adalah yang bertakwa. Nah, jadi dengan ketakwaan kita lah kita mencari ridho Allah, kita mencari kedudukan yang mulia di sisi Allah supaya kita bisa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, termasuk nanti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini biasanya ada 2 tipe orang menghadapi Ramadan nih, biasanya nih. Ada yang begini, alhamdulillah sebentar lagi Ramadan nih, alhamdulillah sebentar lagi saya bisa numpuk pahala nih gitu. Yang golongan pertama begitu. Nanti ada golongan kedua yang begini. Ya elah bentar lagi puasa lagi nih, waduh nggak bisa ngerokok lagi nih bentar nih. Benar nggak begitu? Ada nggak yang begitu? Ya 2 golongan manusia ini ada yang begini. Nah kita yang mana nih? Ini kita yang mana nih? Ya. Semoga mudah-mudahan insya Allah kita bukan golongan yang kedua. Ya. Insya Allah kalau kita sudah paham dengan yang namanya perintah Allah, yang namanya larangan dari Allah, kita sudah paham dengan takwa, insya Allah kita menjadi golongan manusia yang pertama nih. Kita yang menanti-nantikan, kita yang merindukan bulan Ramadan nih. Supaya apa? Supaya istilahnya kalau di handphone itu apa ya, sudah lowbat kita cas gitu. Nah, ya dengan kita cas iman dan takwa di bulan Ramadan, insya Allah ya kita semuanya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Itu saja yang bisa saya sampaikan mungkin ya, mungkin agak panjang nih. Saya biasanya kalau mau bicarakan kristologi secara dalam, itu nanti takutnya juga nggak ditanya gitu. Ya, biasanya saya ngomong 1 jam nanti yang ditanya juga hal yang lain gitu. Jadi mendingan kita banyakin tanya jawab aja gitu ya mengenai kristologi ya. Teman-teman silakan, kalau ada salah kata saya mohon dimaafkan ya. Semoga kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nice. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh mantan kafir satu ini. Ya. Jadi kalau bilang mualaf itu sebetulnya mualaf itu kategori mualaf itu sekitar 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan dia gak boleh lagi dikatakan sebagai mualaf. Tapi dia harus dikatakan sebagai muslim. Jadi sebetulnya mualaf itu cuma istilah. Kata orang istilahnya seksi katanya. Seksi. Nah, kok jadi seksi, gue bingung juga. Istilahnya seksi karena kalau bicara mantan kafir, kafir kan konotasinya kurang gitu enak didengar gitu. Padahal kafir itu sebetulnya biasa-biasa aja. Ya, daripada domba yang hilang kan, iya. Ya, binatang urusannya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Jadi supaya interaktif dan terfokus dan bisa diisi dengan hal-hal yang lebih mengena. Kita mulai pertama, saya mau tanya dulu sebagai moderator, di sini ada non-muslim nggak? Ada nggak non-muslim yang hadir? Soalnya tadi pagi ada beberapa non-muslim tanya acaranya jam berapa. Ada nggak non-muslim? Ada. Ada. Itu ada tuh. Nah, kalau ada non-muslim, saya berikan kesempatan pertama untuk bertanya. Bisa? Silakan. Nggak ada pertanyaan. Kalau gitu nanti kita tanya dia. Ya kalau gitu kita yang tanya. Jadi kalau nggak mau nanya berarti harus ditanya siap-siapnya. Jangan kasih keluar ya itu, jangan kasih keluar. Pegangin tangannya tuh. Oke, kalau gitu mungkin belum siap untuk bertanya. Jadi acara ini kan sifatnya adalah terbuka untuk umum.
Umum artinya semua agama, ya, semua keyakinan kita terbuka, boleh hadir untuk kita diskusi. Ya, kita tidak mencari siapa menang, siapa kalah, tapi adalah kebenaran ya yang kita akan tampilkan, itu adalah kebenaran. Nah, kalau non muslimnya tidak bertanya, saya lihat sih mualafnya sudah siap-siap ini. Mualaf, sebenarnya udah mualaf ya, udah ada yang sekitar 3 bulan. Jadi di Citra Indah City ini yang sudah bersahadat dengan Mualaf Center Indonesia Peduli Bogor Timur hingga hari ini selama 19 bulan ada sekitar 14 orang. Jadi saya sudah mensahadatkan 14 orang mualaf di Citra Indah City, moga-moga bertambah. Nah, tapi sahadatnya juga aneh, kalau lagi rame sahadat tuh sahadat semua tuh tiap hari, tiap bulan tuh ada aja. Tapi begitu sepi, nggak ada lagi yang sahadat. Ya, moga-moga nih tetap ada kesempatan untuk bersahadat lagi. Kita siap untuk berdampingin. Ya, sekarang ini terus terang saya juga lagi menangani satu kasus. Saya tidak boleh menyebutkan identitasnya, tapi adalah seorang yang ibu-ibu yang dari kembali ke Islam. Jadi kalau kita disebut sebagai murtadin ya, inilah ibu-ibu itu sebelum lagi berjuang nih, bagaimana caranya supaya dia tetap bisa kembali ke keyakinan awal. Nah, inilah perjuangan para mualaf ini. Heran ya, kalau di Islam itu perjuangannya berat ya. Kalau kita mau masuk Hindu gampang. Mau masuk Buddha gak ada yang protes. Tapi begitu ngomong masuk Islam, waduh luar biasa tuh tantangannya. Nah, berarti ini memang Islam ini luar biasa. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada mualaf yang mau bertanya? Siapa? Oke, ini mualaf kita langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Arif Johan Wuntu. Jadi saya tidak hilangin marganya. Ya. Saya, orang tua saya dari Manado. Ya. Dulu agama saya itu adalah Kristen Protestan. Oke, saya mau tanya ke Kodendi nih. Dengan seiring waktu yang berjalan sampai saat ini, di mana setiap tahun itu kita tahu Alkitab itu ada banyak melakukan revisi, ya. Jadi untuk para orang-orang Kristen itu bagaimana dia bisa menentukan atau mengetahui Alkitab mana yang masih asli gitu? Alkitab mana yang masih asli? Iya. Pertanyaannya salah, Pak. Oh gitu? Nggak ada Alkitab yang asli, nggak ada, Pak. Ya, maksudnya mereka tuh biar tahu tuh yang mana yang asli sebenarnya, karena setiap tahun kan berubah-berubah, ya. Dan ini saya juga pernah ngalami dulu, saya pernah buka di Alkitab itu, saya nggak tahu ya kejadian lama atau perjanjian baru ya, tapi saya pernah baca bahwasan babi itu diharamkan. Gitu. Tapi sekarang saya cari udah nggak ada. Nah gini Pak, nah ini kebetulan nih kalau Bapak nanya tentang babi ini ya. Buat Bapak itu. Ini mumpung nanya nih soal babi nih. Saya tunjukkan aja langsung barang buktinya nih Pak. Jadi saya bawa barbuk nih Pak. Enggak Bapak itu, tadi yang menjawab Rasulullah. Nah tadi, alhamdulillah. Saya jadi kayak tukang buku ya bawa buku. Kayak sales ya. Nah ini Pak, ini ada dua versi Bible, ya. Yang sebelah kanan namanya versi terjemahan baru 1, terbitan 1974. Yang ini namanya versi terjemahan baru 2, terbitnya 2023 Pak. Ini belum lama nih Pak, masih baru nih ya. Yang di sini ada ayat bunyi begini Pak. Imamat 11 ayat 7.
Saya bacain atau siapa yang mau bacain? Saya baca. Nah, jangan pakai bismillah Pak ya. Nanti kita lihat perbedaannya Pak. Sama-sama LAI loh Pak. Nah, yang ngeluarin LAI juga. Oh Bapak mau baca silakan. Kamu yang baca. Kamu kan bekas orang Kristen. Oh, tadi. Oke. 11 ayat 7 Pak. Nah, yang kuning-kuning itu Pak. 11 ayat 7 ya, imamat. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Jelas Pak ya? Babi atau babi hutan Pak? Babi hutan. Babi hutan. Sama nggak Pak? Babi hutan sama babi ternak? Beda, sedikit beda. Beda kan? Beda. Hah? Kalau babi ternak itu kan yang warna pink gitu kan? Babinya di hutan. Pinky gitu kan? Kalau babi hutan apa? Seperti apa? Yang ada taringnya kan? Orang celeng bilangnya. Ini 1974 Pak. Ini 2023. Ayat yang sama. Imamat 11 ayat 7. Tolong dibaca Pak. Tetap sama imamat 11 ya. Iya. Ayat 7. Babi juga najis bagimu, karena babi memang berkuku belah, kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Sama nggak Pak? Yang di sini babi hutan, yang di sini babi, yang di sini haram, di sini najis. Sama nggak Pak haram sama najis? Beda. Ya. Nanti ada lagi Pak yang sebelum ini, yang terbitan sebelum ini babi hutan. Terbitan yang sebelumnya yang lebih lama lagi babi. Jadi yang sebelumnya babi, ini jadi babi hutan, ini balik lagi jadi babi. Tapi kalau yang dulu haram, yang ini haram, yang ini jadi najis gitu. Ya. Ada yang 61, ada yang 58, ada yang 70, beda-beda Pak. Gitu. Bagaimana bisa begitu? Berarti itu ada muatannya. Muatannya maksudnya apa? Karena ketika di perjanjian lama itu hukumnya jelas ya Pak ya. Ada hukum Taurat gitu Pak. Ada babi haram, ikan yang nggak boleh dimakan itu ikan yang yang harus bersisik dan bersirip. Kalau tidak bersisik dan bersirip, ikan itu nggak boleh dimakan. Burung macam-macam, burung-burung yang nggak boleh dimakan juga macam-macam. Ada burung lak-lak, ada burung kuntul gitu Pak. Saya punya, cuman sayang saya nggak bawa nih Pak. Wah kalau pesanan saya bawa tuh kemarin tuh. Tulisannya kuntul gitu Pak, tahun 70. Tahun 58, kuntit gitu. Sensor gitu Pak. Ya, nah yang seperti itu bagaimana mau dibilang asli gitu kalau Bapak tanya yang mana yang asli. Nah ya. Jadi ini kan juga terjemahan Pak. Ini bukan teks aslinya. Kalau Quran, Bapak mau pergi kemanapun, Qurannya pasti ada teks bahasa Arabnya, betul Pak? Nah, ada teks bahasa Arabnya, baru ada yang ada terjemahannya, ada yang tidak. Gitu kan gitu. Jadi ketika terjadi sesuatu, mungkin apa kita nggak tahu maknanya, kita kembalikan ke teks aslinya. Ya, tapi kalau begini gimana nggak ada teks aslinya, semuanya terjemahan gitu. Jadi kalau mau dikatakan ini sebenarnya bukan kitab suci, ini kitab terjemahan Pak namanya Pak. Dan judulnya sih terjemahan baru. Gitu Pak ya. Yang lain ya? Silakan. Cukup, yang lain? Cukup, ada? Ini juga mantan kafir nih Pak nih. Mantan kafir. Alhamdulillah, tapi sholatnya Masya Allah nih. Luar biasa. Luar biasa nih anak muda, ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dondi, sebelumnya saya seorang pengikut Yesus Kristus. Sekarang saya udah dicap sebagai domba yang tersesat. Tapi alhamdulillah saya menganggap diri saya sebagai tetap mengimani Isa Al-Masih atau Isud Masiho atau Yesus Kristus atau Jesus Christ, peace be upon him. Alhamdulillah Pak Dondi, saya udah
jadi muslim, berusaha menjadi yang taat ya Kodondi, alhamdulillah. Ya. Nah ini saya ada pertanyaan Kodondi, kira-kira gimana dengan keadaan saya? Misalnya saya kan udah muslim, bapak saya Nasrani, ibu saya Konghucu atau Buddha. Jadi saya lahir dalam keluarga yang multi agama Kodondi. Kira-kira gimana tindakannya harus saya lakukan kepada keluarga besar saya? Karena kalau saya kasih Al-Quran pasti kan gak bakal mempan ya. Mereka kan gak bisa baca bahasa Arab. Tapi di satu sisi mereka juga mungkin belum terlalu mendalami kitab mereka gitu Kodondi. Syukron Kodondi. Baik, alhamdulillah. Saya koreksi dulu dikit ya. Tadi dia bilang dulu saya pengikut Yesus gitu. Salah. Dulu bukan pengikut Yesus, dulu pengikut Paulus. Oh iya. Justru yang pengikut Yesus kita. Oh, Masya Allah. Ya, orang Islam yang ngikutin Yesus. Ya koreksi sedikit. Oke, sekarang bagaimana seorang yang sudah masuk Islam di keluarga yang belum Muslim? Kalau kepada orang tua kandung nih ya, kita harus bisa menunjukkan perubahan. Nah, perubahannya apa? Kalau dulu sebelum kita masuk Islam, kita sudah sayang dan hormat kepada orang tua kita, setelah masuk Islam, kita harus kelihatan lebih sayang dan lebih hormat kepada orang tua. Itu orang tua kandung dulu ya. Kalau mengenai kita ingin mendakwahkan Islam kepada mereka. Ya kita lihat dulu, ini orang kepercayaannya apa orang tua kita nih. Kalau yang Nasrani, kita ajarin dengan kitab mereka sendiri. Seperti yang saya lakukan biasa gitu. Kita tunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan, itu sebenarnya tidak sesuai dengan kitab mereka sendiri. Contoh, yaitu tadi. Yesus di kitab ini nggak makan babi. Kenapa orang Kristen makan babi? Nah, itu contoh kecil ya. Mereka ngikut siapa? Orang Kristen, mereka kebanyakan makan babi karena mereka ngikut gereja. Oh, gereja ngajarinnya dari mana? Karena di dalam kitab ini yang disebut dengan Paulus bilang apa? Karena hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib, makanya semua makanan halal. Semua makanan halal. Nah kalau babi buat orang Yahudi makanan bukan, gitu ya. Salah satu yang gampang. Kemudian di sini Yesus misalnya juga sunat, ya kan? Ada ayatnya, Lukas 2. Kemudian Yesus di sini juga sholatnya sujud lagi, sampai nungging gitu ya. Ibaratnya gitulah. Orang Kristen yang sunat ada, tapi alasannya karena kesehatan, bukan karena ngikutin agamanya. Yang sujud ada, tapi sedikit sekali. Ortodok juga sujud ya. Rata-rata tidak sujud. Mereka tepuk tangan di gereja, joget-joget kan, pakai alat musik kan. Terus kemudian apa? Yesus juga di Bible mereka sendiri puasa 40 hari. Kita Ramadan berapa hari Pak? 30 hari. Tambah Syawal berapa Pak? 6 hari. Ya tambah puasa sunat deket lah 36 sama 40 lah ya. Terus kemudian Yesus di sini juga dikafani. Kita orang Islam malah kalau mati dikafani. Orang Kristen gimana? Masuk peti, pakai baju pengantin ya kan? Di make up, taruh Bible di sini gitu. Nanti taruh apa lagi di sini. Jadi siapa yang ngikutin Yesus sebenarnya? Itu kalau orang tua Kristen ya kan? Kalau orang tua Konghucu ya berarti kita kalau tidak menguasai agama mereka, kita ya tinggal bagaimana kita memamerkan akhlak Islam kepada orang tua kita. Sayangnya harus tambah-tambah, hormatnya harus tambah-tambah. Tapi kita tidak boleh mengikuti perintah mereka ketika mereka merintahkan kita untuk bermaksiat. Artinya untuk berbuat musyrik, ya, berbuat syirik gitu misalnya. Tapi akhlak kita harus kita tunjukkan, Islam tuh begini loh mah gitu misalnya. Salah satu contohnya. Kalau bisa sempat belajar Konghucu, lebih bagus lagi. Karena apa? Konghucu ajaran yang awal-awal itu juga sebenarnya tauhid. Mereka juga sujud. Itu ya kalau yang di awal-awal itu ajarannya. Ketika ke belakang-belakang setelah nabinya nggak ada, biasalah
Kalau Nabi sudah nggak ada, biasanya pengikutan itu membuat inovasi-inovasi lah gitu. Ya, jadi menyembah dewa ini, dewa ini, dewa ini. Dulunya nggak ada gitu-gituan. Hindu juga sebenarnya begitu. Buddha juga sebenarnya begitu. Teman pengikut-pengikutnya ini yang merubah hingga seperti sekarang ini. Kira-kira gitu ya, Riko ya. Kalau untuk keluarga besar ya lihat-lihatlah orang ini orang Kristen atau bukan. Kalau Kristen senjatanya malah pakai ini. Karena saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Musuh terbesarnya orang Kristen itu sebenarnya ini. Walaupun mereka setiap minggu bawa ke gereja begini, tapi mereka nggak tahu isinya. Ketika mereka tahu isinya, ini jadi musuh terbesar mereka malah jadinya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ya. Oke, yang lain? Sudah 2 pertanyaan. Ada kenang-kenangan ya untuk penanya. Kita berikan kenang-kenangan. Siapa yang mau menyerahkan? Pak Dondi, Kodondi. Waduh, dapat kenang-kenangan. Ya, nggak tahu dari Kalau siapa. gitu saya juga mau nanya dah. Oh, jangan. Benar. Nah, silakan tadi yang nanya. Riko. Sama satu itu Pak. Ya. Pak. Ini. Pak ini. Buat Bapak. Alhamdulillah Pak. Lumayan Pak, beras 2 kilo Pak. Oke. Silakan. Ketiga ya. Oh, kalau ketiga dapat hadiah nggak Mas? Udah habis hadiahnya? Oh. Udah habis Mas hadiahnya Mas? Itu cuma pancingan doang. Pancingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muhammad Sadli. Alhamdulillah saya dilahirkan dari keluarga yang muslim. Saya pertama kenal dengan Ko Halim ini tahun 2023. Karena ada salah satu warga kami di Bukit Damar yang ingin syahadat. Sudah berkomunikasi tapi setelah ini nggak jadi karena apa? Dia merasa dia itu Katolik tapi ketika dia melihat KTP-nya ternyata dia Islam. Seperti itu. Begitu? Akhirnya tidak jadi saya ketemu dengan Ko Halim. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan tahun 2024 ya Pak ya. Ada warga klaster kami yang bersyahadat dan alhamdulillah kami kenal dengan Ko Halim ini. Dan dari tahun 2024 ini saya ini baru agak sedikit menyukai ilmu-ilmu teolog itu sendiri. Jadi yang ingin saya tanyakan, kami ini kan yang lahir dari kecil itu dari Islam, kita tahunya agama yang paling benar ya Islam itu sendiri. Dan selama yang kita pelajari ya seperti itu. Kita itu tidak pernah mengetahui bagaimana sih pandangan orang Kristen terhadap kita. Itu. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 52 Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahsa Isa minul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Ketika itu Nabi Isa sudah terdesak oleh kekufuran Bani Israel, kemudian Nabi Isa itu berkata, siapa yang akan menolong kami? Maka qala al-hawariyun, kami adalah penolong kamu. Yang ingin saya tanyakan, dalam versi sejarah Kristen itu siapa sih Hawariyun itu sendiri? Siapa sih murid-murid Isa yang pembela-pembela Isa itu sendiri? Karena kan kalau selama ini yang kita mengetahui itu hanya pandangan menurut sejarah Islam. Dan kedua, itu yang pertama yang saya tanyain. Kedua, ada gak rekomendasi buku atau seorang kristolog yang orangnya bukan Muslim ya, maksudnya orang non-Muslim yang menceritakan tentang sejarah Kristen itu sendiri. Yang ketiga yang ingin saya tanyakan, di negara Arab, di negara Mesir, Palestina, Jordan, itu mayoritas Kristennya itu ortodok. Dan otomatis mereka Natalnya tanggal 7 Januari, bukan 25 Desember seperti halnya di Indonesia. Yang ingin saya pertanyakan, kalau versi Islam itu sendiri, Isa itu kan lahir itu maksudnya muncul di dunia ini di daerah kawasan Jazirah Arab. Kenapa di negara Arab itu kebanyakan Kristennya itu ortodok ya? Seperti itu. Berbeda dengan Katolik dan Protestan. Kalau menelusuri sejarah lagi ke sana ketika masa Utsmani yang benar-benar pro Utsmani ya ortodok seperti itu. Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama. Mudah-mudahan ingat ya. Tadi
Tadi kan Mas bawa-bawa Quran surat Ali Imran ayat 52 ya. Ingat nggak Mas Quran surat Ali Imran ayat 19? Inna dina indalahil Islam. Kalau ada ayat inna dina indalahil Islam, tadi Mas kenapa bilang Mas yakin bahwa Islam yang paling benar? Benar. Kalau inna dina indalahil Islam itu Islam yang paling benar atau Islam yang benar? Ridhoi Allah. Berarti Islam agama yang benar atau yang paling benar? Berarti ada lain yang benar. Nah, kalau nggak ada berarti Islam yang paling benar atau yang benar? Yang benar. Alhamdulillah. Ya, tolong kita sebagai orang Islam, kita harus berani ngomong bahwa Islam itu yang benar, yang lain salah. Berani nggak Pak ngomong gitu? Berani. Kenapa nggak berani? Orang agama lain pun mereka juga boleh-boleh saja ngomong agama mereka yang benar, yang lain salah. Kita juga punya hak yang sama. Ya, karena ada inna dina indalahil Islam, kita nggak boleh bilang Islam yang paling benar. Islam harus yang benar, yang lain salah, gitu Mas. Ya, ini hanya sharing aja supaya kita sama-sama sefrekuensi. Terus tadi Mas nanyanya tadi apa? Hawariyun itu kalau di Kristen itu yang disebut dengan murid-murid Yesus. Ya, ada 12. Kemudian yang satu berkhianat namanya Yudas Iskariot. Kemudian digantikan oleh murid yang lain tapi tetap 12. Oke. Tapi kalau kita membaca di dalam Quran dengan baca murid-murid Yesus yang ada di sini, boleh dikatakan gimana ya? Saya sendiri kan juga sudah punya banyak kritik ya terhadap cerita di sini. Yang saya maksud begini. Di sini diceritakan ketika Yesus mau ditangkap, Yesusnya kan bersembunyi di Taman Getsemani namanya. Ya. Ketika imam-imam Yahudi beserta tentara Romawi datang menangkap Yesus, itu murid-murid yang lain semuanya pada lari. Ya, di sini ceritanya lari semua Mas. Gak ada yang tinggal. Yang tinggal cuma Yudas Iskariot karena dia yang menunjukkan yang mana Yesus gitu. Dia menunjukkan kepada imam Yahudi yang itu Yesus. Yang saya cium itulah Yesus gitu. Tapi yang lain, yang 11 lainnya semuanya lari gitu Mas. Berarti bisa gak disebut pembela? Nah gitu ya. Ceritanya sedikit berbeda. Terus kemudian begini lagi. Di Kristen itu kan ada konsep bahwa Yesus mati di atas kayu salib karena untuk menebus dosa manusia, ya kan? Konsepnya begitu. Tapi kalau murid-muridnya lari, berarti murid-murid itu tahu nggak Yesus bakal mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka? Kalau lari gitu, berarti kan nggak tahu, gitu. Ya. Jadi perbedaannya seperti itu. Terus salah satu murid yang disebut dengan Petrus juga ketika ditanya apakah kamu kenal dengan orang itu Yesus, Petrus menyangkal 3 kali. Petrus ini murid yang tertua gitu, paling senior gitulah. Ya, jadi kalau untuk murid-murid itu di sini ada 12. Mungkin yang di dalam tradisi Islam juga kita mengetahuinya 12 ya, karena memang ya ada Israiliyat yang benar, ada Israiliyat yang palsu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mengenai apa? Ortodoks. Nah, ortodoks itu kan memang gini. Kristen awal-awal nih ya. Kan Kristen ini kan memang dia menjadi besar setelah digandeng oleh penguasa Romawi. Ya. Kristen awal itu belum ada ortodok, belum ada Katolik. Itu disebut dengan Kristen Pentarki. Pentarki itu punya 5 wilayah. Roma, Alexandria, Mesir, Yerusalem, Palestina, Konstantinopel, Turki, sama Antioquia, Turki juga. 5 wilayah ini yang menjadi pusat kekristenan pada waktu itu. Sampai kira-kira baru tahun 1054. Berarti udah jarak berapa tuh dari pertama konsili Nicea sampai 1054, 700 tahun. Baru pecah yang namanya Katolik dan Ortodok. Yang Ortodok ini membawahi gereja-gereja yang timur. Timur tuh maksudnya mana? Antioquia, terus kemudian Konstantinopel, turun ke bawah Syria, turun lagi nanti mungkin Yordan dan sebagainya.
Jadi itu yang disebut dengan Kristen Arab gitu. Ya, yang tadi Mas bilang Kristen Jazirah Arab gitu. Yang Katolik ini membawahi Kristen-Kristen yang berbahasa Latin. Berbahasa Latin berarti di mana? Ya berarti daerah Eropa. Ya, Eropa Selatan yang pokoknya ya bahasa negara-negara Eropa yang menggunakan bahasa Latin gitu. Ya. Kristen Ortodok ini sendiri ini juga boleh dikatakan mereka bilang Roh Kudus itu walaupun mereka sama-sama percaya Trinitas ya Mas. Tapi ada perbedaan akidah sedikit nih. Ortodok bilang Roh Kudus berasal dari Bapa saja. Kalau yang Katolik bilang Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak gitu, Putra gitu. Itu perbedaannya tipis gitu, cuman itu aja. Nah kalau ditanya apakah mereka mewakili Hawariun gitu? Enggak mewakili. Ya, hanya saja gini. Sebelum Katolik dan Ortodok pisah, itu kan memang mereka dipimpin oleh bapak-bapak gereja. Mereka menarik sampai paling atas. Bapak gereja pertama adalah Petrus, murid Yesus. Gitu. Ya, tadi pertanyaan kedua apa ya? Saya lupa ya. Buku ya, buku. Nah, kalau mau buku untuk sejarah Islam atau sejarah Kristen? Oh, sejarah Kristen. Sejarah Kristen kalau mau baca, cari buku Five Gospel. Ada yang bahasa Indonesia. Carinya di mana bahasa Indonesia? Hubungin kita. Karena kita yang mewarisi buku Five Gospel yang sudah diterjemahkan oleh almarhum Ustadz Insan Mokoginta. Pernah dengar? Belum pernah? Almarhum Ustadz Insan Mokoginta itu juga seorang kristolog, lebih senior dari saya. Ya, beliau menerjemahkan sebuah buku namanya Five Gospel, yang mana di dalam Five Gospel itu yang dikarang oleh Robert W. Funk dan Roy W. Hoover dan kira-kira 80 orang anggota kelompok namanya The Jesus Seminar. Mereka mencoba menganalisis yang di dalam 4 Gospel ini kan ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu benar nggak perkataan Yesus gitu? Mereka tambahkan satu lagi namanya Gospel Thomas. Jadi ada 5, makanya judulnya Five Gospel. Yang 4 masuk Bible, yang 1 nggak masuk Bible. Yang 4 ini, yang masuk Bible ini, itu jadi dianggapnya nama-namanya aja yang menulis bukan orang-orang yang bernama ini gitu. Bukan orang-orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Terus kemudian yang memberi nama itu adalah bapak-bapak gereja di abad kedua. Yang pertama Santo Papias tahun 130 Masehi. Yang kedua Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Tapi dari 5 gospel ini, menurut ahli-ahli perjanjian baru di buku itu, mereka mengatakan bahwa perkataan Yesus di dalam 5 gospel ini cuma 18%. Ya, 18%. Jadi yang 82% karangan penulis-penulis gospel. Banyak mereka menyematkan karangan mereka ke mulut Yesus gitu istilahnya. Artinya apa? Menisbatkan ke Yesus. Ya, bahasa Islam itu menisbatkan gitu lah. Buku itu kalau sampean kuasai, dah debat sama pendeta-pendeta mau udah kelimpungan pendeta itu. Benar. Ya, itu kalau mengenai sejarah daripada benar nggak Yesus mengatakan seperti yang di dalam Bible. Oke? Tapi kalau mau belajar tentang Bible ini isinya kontradiksi apa aja, nah buku yang tadi saya beri ke Bapak itu tuh, nanti bisa dibeli di depan. Pakai buku itu, debat sama pendeta manapun, pendeta juga pasti keliengan. Ya, Barakallah, silakan yang lain. Oke, kita tersisa waktu 10 menit ya sebelum kita masuk sholat maghrib. Ini akan lanjut lagi setelah sholat maghrib. Kita masih ada acara, nanti biar MC yang menyampaikan. Saya kasih satu kali lagi pertanyaan, ada dari mualaf? Dari ibu-ibu belum? Ibu-ibu. Ibu-ibu ada? Ibu-ibu? Ya, ada. Dari ibu-ibu satu terakhir ya untuk ini. Assalamualaikum. Maaf ya. Koh, saya mau tanya, doa Bapak kami sama pengakuan iman rasuli
itu siapa yang mengajarkannya, Kong? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau doa Bapa Kami itu kan ada di dalam kitab Bu, ada di dalam Bible ya Bu ya. Jadi menurut tradisinya orang Kristen yang mengajarkan doa Bapa Kami itu ya Yesus sendiri gitu. Ya, tapi kalau pengakuan iman rasuli itu sudah dianggap bukan perkataan Yesus, tapi itu adalah pengakuan daripada pengikut-pengikut Yesus. Gitu. Tapi kalau mau dipastikan apakah itu perkataan Petrus atau perkataan Yohanes, belum tentu Bu. Ya, karena pengakuan iman rasuli itu udah berapa tahun setelah Yesus gak ada, gitu Bu ya. Bahkan saya pernah baca pengakuan iman rasuli itu malah boleh dikatakan sudah terpengaruh oleh penguasa Romawi, ya. Tapi ya itu masih bisa diperdebatkan lah itulah. Tapi kalau tanya siapa yang menulis atau mengarang, Bapa Kami dianggap perkataan Yesus. Kalau yang pengakuan iman rasuli itu hanya pengikut-pengikut Yesus. Gitu Bu ya. Baik, alhamdulillah. Silakan. Oke. Cukup. Saya rasa cukup ya.